Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Selamat menunaikan ibadah Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan. Ya, semoga kurban yang kita lakukan atau yang teman-teman lakukan itu selalu mendapatkan keberkahan. Teman-teman, kalau kita lihat dari kondisi pasar hari ini, akhirnya ada sebuah konfirmasi kemana pergerakan dari pasar. Overall, market crypto tengah menghadapi fase koreksi, meskipun ada beberapa koin yang nampaknya hari ini baru listing dan mengalami trend rally. Ada LA ya, terus ada Raven juga yang mengalami kenaikan sampai 68%, sementara mayoritas kripto saat ini masih dalam kondisi koreksi. Kalau kita lihat dari momentum dari pergerakan market ya, sebenarnya yang kena liquid di posisi long makin lama makin meningkat. Bisa dibilang trader di future saat ini sudah mengalami peningkatan aktivitas kembali, menyusul dengan pergerakan Bitcoin yang sudah lebih clear. Secara movement kita melihat koreksinya Bitcoin dari area support kisaran 104.500, level yang sudah kita sempat wanti-wanti kemarin ya, akhirnya terjadi. Bitcoin melanjutkan fase penurunannya kembali dan saat ini mengarah ke area kisaran range 100.000 sampai 99 ribuan. Jadi di range tersebut ada gap ya yang kemungkinan bakalan terisi secara jangka pendek. Seperti itu. Jadi ya udah lebih clear, tapi buat teman-teman yang pengen memastikan bisa tunggu closing untuk daily time frame di perdagangan hari ini. Seperti itu. Kita akan bahas dari beberapa sentimen data terlebih dahulu. Kita lihat dari data hari ini ya. Kita akan dapat beberapa data penting dari Amerika Serikat. 30 menit lagi akan rilis data Fed Balance Sheet. Lalu dari market Uni Eropa akan ada Presiden Christine Lagarde. Lalu employment change, GDP, kemudian juga ada retail sales yang juga akan rilis ya. Dari European Central Bank itu sekitaran jam 4 sore. Sementara dari data Amerika Serikat akan rilis data cukup banyak di jam setengah 8 malam nanti. Ada average hourly earning, ada non-farm payroll, lalu ada data participant rate, dan juga unemployment rate. Ya itu sih beberapa data yang akan kita temukan untuk perdagangan hari ini. Jadi bakalan mempengaruhi kondisi market. Itu sementara besok datanya nggak terlalu gimana-gimana karena kita juga sudah masuk ke posisi hari Jumat ya. Biasanya hari Jumat masih ada rilis data penting sih, tapi ini kayaknya ya itulah teman-teman. Jadi intinya hari Jumat ini data-datanya sekian dan besok kita ada di hari Sabtu. Udah masuk ke weekend lagi, so mungkin siap-siap ada aksi profit taking yang akan dilakukan oleh pasar juga gitu. Jadi itu yang trading di market futures ini udah mulai meningkat lagi ya secara leverage, secara aktivitas nampaknya udah mendapatkan konfirmasi. Jadi mayoritas mungkin yang posisi long akan kena likuidasi, teman-teman. Yaitu market cukup wajar untuk mengambil fase koreksi terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan ada campaign terbaru datangnya dari toko kripto, yaitu ketupat Blast and Earn. Teman-teman bisa dapatin hadiah sampai 40 juta, tinggal tap-tap layar aja. Campaign ini akan berlaku atau berlangsung sampai 2 Juli 2025. Teman-teman bisa ikutin ya. Jadi syaratnya adalah teman-teman wajib punya toko kripto. Kalau yang udah melakukan KYC dan juga udah update aplikasinya ke versi 2.2, teman-teman bisa ikutin campaignnya. Nah, di halaman menu awal toko kripto, klik aja langsung ketupat Blast. Setelah itu masuk ke menu yang ini. Nanti teman-teman tinggal tap-tap layar aja. Sangat-sangat gampang, sangat-sangat simple. Teman-teman juga bisa dapetin hadiah tambahan untuk menyelesaikan beberapa misinya. Nah, ini teman-teman, klik yang ketupat Blast di sini. And then teman-teman masuk ke halaman yang ini, klik yang go. Di sini aku dapat 1 kredit ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tap-tap layar aja. Jadi gampang banget. Di sini tinggal klik next, kemudian di sini next juga. Ini juga got it. Habis itu ada waktu ya.
Nah, selama 30 detik kita tap-tap layar yang ini, tap 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 tap. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia pindah ke sini, kita tap yang di sini. Ya, itu selesaikan sampai waktunya habis, teman-teman. Jadi sangat-sangat simpel. Untuk event tambahannya ada di menu bawah. Seperti kalau teman-teman sudah melakukan KYC bisa redeem 2 love, terus juga melakukan deposit juga bisa dapat hadiah tambahan gitu. Jadi hadiahnya cukup besar ya. Ini campaign-nya masih lama. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat ikutan bisa langsung cek aplikasi toko kripto kalian. Buat yang mau daftar, linknya ada di kolom deskripsi. Kita akan bahas beberapa data dari internasional. Teman-teman, Donald Trump baru saja berbincang di telepon dengan Presiden Xi Jinping, ya, di mana perbincangan berlangsung selama 1,5 jam, membahas tentang tarif, ya, dan tentu saja Amerika Serikat akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping untuk membahas keterkaitan dengan kelanjutan tarifnya secara langsung. Gitu. Pembahasan tersebut hanya berfokus pada pembahasan tarif, tidak ada menyenggol tentang perang Ukraina dan Rusia ataupun tentang kasus di Timur Tengah seperti kasusnya Iran. Gitu. Jadi semuanya fokus untuk membahas tentang kebijakan tarif dagang. Gitu. Jadi ditunggu aja pertemuan resmi antara Presiden Donald Trump dan juga Xi Jinping. Karena yang namanya keputusan tarif nggak lucu kalau cuma diselesaikan di telepon. Seperti itu, mereka harus bertemu secara langsung. Kemudian ada analis sebutkan FOMO institusi ke Bitcoin bisa berbalik menjadi masalah. Jadi ini terkait dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang mulai membeli atau mengadopsi Bitcoin. Nah, ini dinilai oleh Kendrick, ya, salah satu analis. Dia melihat ada satu kelemahan. Meskipun sekarang ini banyak akumulasi yang dilakukan oleh para institusi atau perusahaan, tapi belum tentu perusahaan tersebut punya kekuatan untuk hold Bitcoin yang mereka sudah akumulasi, Bitcoin ataupun kripto-kripto lain. Gitu. Kenapa? Pertimbangannya adalah karena tidak semua perusahaan yang membeli Bitcoin itu punya ketahanan kekuatan finansial. Beberapa dari mereka justru membeli Bitcoin ini karena FOMO. Gitu. Jadi ini dianggap bisa menjadi salah satu faktor juga sih, meskipun institusi banyak yang masuk, tapi belum tentu kekuatan mereka untuk hold Bitcoin ini jangka panjang. Bisa jadi mereka cuma hold karena FOMO, ya, dan ya setelah harga Bitcoin mungkin terkoreksi agak dalam, akhirnya mereka juga melihat bahwa wah, ini prospek Bitcoin cukup beresiko, ya. Jadi akhirnya mereka nggak akan melakukan investasi lebih panjang untuk Bitcoin. Jadi itu yang dinilai oleh salah satu seorang analis. Bisa juga teman-teman pertimbangkan. Menurut saya sih juga benar juga, ya. Yang namanya reserve, ya, kalau kalau orang mau hold atau enggak itu tergantung conviction, seberapa yakin dia sama project yang mereka bangun tersebut. Lalu ada Ethereum Foundation baru saja meluncurkan treasury policy. Ini terkait dengan kebijakan perbendaharaan dari Ethereum yang semakin lama semakin coba untuk diperbaiki. Ini sudah memang harus dilakukan oleh Ethereum sebab di tahun 2022, 2023 itu kan ketika bear market, ya, penurunan terjadi secara drastis pada aktivitas dari NFT dan juga DeFi. Apalagi waktu itu ada gempuran yang luar biasa dari project-project AI agent milik dari Solana. Ethereum waktu itu kayak kehilangan ya istilahnya kehilangan dominasi, ya, diserbu dari berbagai arah dari beberapa project blockchain lain seperti ada Solana, ada Sui protokol dan juga protokol-protokol yang lain, ya, yang tentu saja ini menggerus aktivitas di jaringan dari DeFi dan juga DEX milik dari Ethereum. Sekarang ini mereka mencoba untuk melakukan perbaikan perbendaharaan. Terbukti dengan beberapa waktu lalu ada berita Ethereum melakukan rekonstruksi ulang terkait dengan siapa-siapa saja yang memimpin jabatan penting di Ethereum Foundation. Dan saat ini mereka akan berfokus pada Ethereum standar dan lebih berfokus pada DeFi gitu. Jadi ini harapannya adalah Ethereum bisa membangun kembali dominasi mereka di pasar. Kemudian ada YZI Labs, ya, atau yang dulu namanya Binance Lab, dikabarkan invest di project bernama OneKey
Ini adalah Global Crypto Security yang mana bertujuan menyediakan self custody dan solution. Ekspansi ini mereka lakukan untuk apa namanya? Untuk melakukan kelanjutan ekspansi di berbagai negara gitu. Jadi untuk OneKey sendiri ini berfokus teman-teman pada solusi hardware ya, pada solusi hardware dan juga penyimpanan kripto secara global yang disupport langsung oleh Binance Lab atau YZI Labs. Kemudian data yang lain kita dapat dari project Bitcoin Spot ETF kemarin masih mendapatkan inflow meskipun sekarang udah kecil banget 86,9 juta US dollar masuk ke market Bitcoin Spot ETF. Sementara Ethereum-nya masih positif 109 juta US dollar masuk ke Ethereum ETF. Ini merupakan tanda bahwa Ethereum ETF masih diakumulasi oleh pasar sampai sejauh ini. Lalu dari berita yang lain ada Binance dikabarkan memasukkan BFI, FIS, KMD, dan juga MDT ke daftar pantauan. Ini adalah proyek yang bakalan dipantau dan bila mana secara aktivitas trading tidak bagus, itu terancam untuk di delisting oleh Binance ya, kurang lebih 90 hari ke depan. Gitu. Jadi sekarang mereka sedang apa namanya menerima kritik dan masukan untuk para investor, jadi bisa dihubungi aja orang-orang Binance di Telegram, WhatsApp, X, kemudian Facebook, Instagram, dan Discord. Mereka siap untuk menerima masukan terkait dengan beberapa koin yang mereka pantau dan siap untuk di delisting tersebut. Seperti itu. Kemudian BNB AI Hack juga akan diadakan. Ini berfokus pada pengembangan infrastruktur di bidang AI, kemudian decentralized social, decentralized science, dan juga decentralized physical infrastructure network gitu. Jadi kegiatan tersebut ini bakalan disupport ya oleh beberapa kalangan di mana tujuannya adalah untuk kembali Hacktown, teman-teman. Pengembangan dari apa namanya? Pengkumpulan ya beberapa apa namanya? Scientist kemudian juga apa namanya? Orang-orang yang jago IT kurang lebih seperti itu dikumpulkan di dalam sebuah kesempatan forum gitu di mana di sana mereka bisa sama-sama memecahkan masalah-masalah yang ada di pasar gitu. Kegiatan untuk ngetes juga nih jaringan-jaringan dari BNB dan melakukan eksplorasi terkait dengan produk yang sudah dimiliki gitu. Jadi ya tujuannya adalah untuk mendapatkan banyak masukan, input, kemudian juga mungkin teknologi yang terbarukan ya kan mereka akan melakukan pengembangan apa sekaligus juga mencari sumber daya manusia yang bisa diajak untuk mengembangkan proyek-proyek ke depan gitu. Jadi upaya yang bagus dari BNB. Lalu ada berita juga datang dari Bluebird, salah satu penambangan ya mining ventures ya dari Bitcoin dikabarkan akan melakukan akumulasi atau menjadikan Bitcoin sebagai reserve. By the way, Bluebird ini bukan perusahaan taksi yang di Indonesia ya, tapi ini perusahaan yang lain, teman-teman. Itu, jadi kembali ada berita akumulasi. Lalu ada dari Sonic Strategy dikabarkan baru saja mengakuisisi 3,5 juta token Sonic ya. Ini dulu namanya FTM. Jadi ada semacam investasi yang masuk dari Sonic Strategy, which is ini good, teman-teman. Kemudian ada Tether, dikabarkan dia akan ekspansi untuk pengembangan di kawasan Afrika, ya, African Business, di mana Tether ini melalui Siga Digital. Ini merupakan sebuah platform yang mana ini berfokus pada strategic investment untuk kripto di kawasan Afrika gitu. Jadi ya mereka kayak bikin cabang gitu ya. Kalau kalau ada yang pengen untuk mengembangkan mereka punya bisnis saat ini yang membutuhkan blockchain, itu bisa mencari Siga Digital di mana venture capital tersebut yang akan memfasilitasi
keterhubungan dengan perusahaan pusat mereka, yaitu Tether, seperti itu. Kemudian Swift Protocol juga baru aja melakukan pengembangan di Middle East, khususnya di kawasan dari Abu Dhabi dan juga Dubai, teman-teman, melalui Foundation FARA ya, regulator dari Dubai, gitu, terkait dengan aset digital. Udah dapat, which is ini sinyal yang bagus juga buat Swift Protocol. Kemudian Circle sahamnya bernama Circle Internet Group baru saja melisting di New York Stock Exchange ya, dan harga listingnya waktu itu ada di kisaran 64, langsung sempat rally sampai $103 dan sekarang tengah dalam tahap koreksi ke $79. Yeay, Circle akhirnya listing. Itu beberapa sentimen dari pasar, teman-teman. Secara progres pergerakan Bitcoin udah koreksi lagi ya ke kisaran 101. Jadi ya udah waktunya Bitcoin buat koreksi, dan sekarang ini koreksi yang terjadi lumayan cepat teman-teman. Selling pressure lumayan deras ya di pasar. Secara volume perdagangan lumayan naik dan juga smart money cenderung masih minim. Kalau kita melihat sekarang arah dari Bitcoin ke 100 ribuan. 100 ribu sampai 99 ribu. Kita akan lihat apakah ini bisa dicapai dalam waktu 2-3 hari ke depan. Gitu. Buat teman-teman yang udah sempat masuk, congratulations. Kemarin kita sudah sempat sampaikan juga level konfirmasinya itu di 104.500-an. Ya, dan sekarang udah terbukti Bitcoin masih dalam tahap koreksi. In the bigger picture, pergerakan Bitcoin ini sebenarnya masih terlihat koreksi saja, koreksi wajar saja. Bitcoin ini bergerak dalam sebuah descending channel, yang mana ini merupakan sebuah proses yang wajar ya teman-teman. Baru di level 100 nanti kita akan menemukan beberapa indikasi penting tentang kemana arah dari pergerakan Bitcoin ke depan. Gitu. Apakah Bitcoin akan kembali rebound dan rally, mungkin karena impact yang positif dari beberapa sentimen market, atau justru Bitcoin ini bakalan masuk ke proses koreksi yang lebih dalam gitu. Sebab di level saat ini kita masih mewaspadai adanya potensi double top pada Bitcoin di time frame yang besar. Ibaratnya seperti itu gitu. Kalau kita melihat dari data makroekonomi, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, sebenarnya inflasi sudah mulai turun. Sebenarnya ini sinyal yang bagus untuk market. Market beresiko. Seperti itu. Yang kedua, ada ada perang dagang yang saat ini sedang terjadi karena Presiden Trump menaikkan tarif ya untuk beberapa negara, untuk mayoritas negara lah. Dan itu buat The Fed ini menunda pemangkasan suku bunganya karena khawatir akan ada kenaikan inflasi yang secara tiba-tiba. Gitu. Itu bisa menjadi sentimen negatif. Andai kata nih, kalau misalnya Donald Trump sudah clear tentang tarif ya, sehingga tidak ada lonjakan inflasi, bisa jadi The Fed akan mulai pangkas suku bunga dalam beberapa bulan ke depan. Itu bisa menjadi sentimen yang bagus. Sentimen yang lain, di Indonesia kabarnya udah masuk COVID lagi ya. Maksudnya udah terjadi lonjakan terkait dengan kasus COVID di Indonesia. Khususnya di kawasan Asia Tenggara dan juga Hong Kong dan beberapa negara lain itu juga udah terjadi peningkatan kasus. Nah, kalau ini bisa berujung sampai lockdown atau mungkin bahasa halusnya PSBB, dan ya itulah pokoknya intinya apa ya perpindahan orang atau mungkin mobilitas orang akan terhambat. Nah, bila itu terjadi kembali, krisis meluas, bisa jadi ada kuantitatif easing kembali dari The Fed yang akan dilakukan. Stimulus-stimulus dari fiskal juga mungkin bisa terjadi, dan itu bisa menjadi momentum buat rally market, teman-teman. Tapi kita lihatlah ke depan seperti apa. Tapi itu beberapa faktor-faktor yang menurut saya masih tidak bisa diprediksi secara pasti juga. Namun kalau seandainya skenario tersebut dimainkan, ya teman-teman bisa menyikapinya dengan lebih dengan kepala dingin. Artinya teman-teman tidak FOMO, tidak panik ya, jika seandainya hal-hal tersebut terjadi di pasar. Jadi menurut saya masih
wajib untuk mantau market tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita manfaatkan untuk jadi cuan. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang pengen join, linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andri, makasih.